Oke, ini pertemuan 10 dan 11 ya, tentang desain form, report, dan designing interface dialog. Masih di buku yang sama, ya, boleh cari tahu. Oke, nah, learning objective, nggak salah ya, lanjut aja. Designing form and report. Jadi apa yang dimaksud dalam form di pelajaran kali ini adalah semua bisnis dokumen ya, yang dimana ada predefined data. Jadi ada data yang mau diisi sebenarnya predefined, dan beberapa data utama yang mau tambahan, bersifat tambahan. Jadi ini predefined itu lebih ke arah yang penting untuk diisi dan ada tambahannya yang harus diisi. An instant for a form of a form is typically based on database record. Jadi sebenarnya di dalam form ini kita kebayang record itu artinya data yang akan nanti kita masukkan dalam database. Nah, bayangin itu paling mudah. Jadi kalau nanti kalian menganalisa program saat mau skripsi itu untuk membayangin form ya, kamu ingin isikan data apa umumnya gitu loh. Ya, database recordnya seperti apa maunya. Lalu ini adalah laporan report. Report dimaksud di sini adalah both business document contain only predefined data. It is a passive document. Jadi bersifat pasif. Kalau ini bersifat aktif. Kenapa? Ada yang harus diisi. Kalau ini hanya untuk dibaca. Ya, untuk report itu hanya untuk dibaca. Typically contains data from many unrelated records or transaction. Jadi bisa saja datanya itu berasal dari beberapa bagian uh, data lainnya yang bisa saja terrelasi maupun yang tidak terrelasi ya. Nah, lalu gampang lah kalau bahasa form report kebayang. Di sini disebut ya, ini nanti saya juga nggak akan menjelaskan terlalu mana. Yang penting bagian-bagiannya kita ingat. Jadi contoh nih, common type of business report. Jadi kalau pada saat nanti kalian membuat business report, kalian harus perhatikan ini, yang jenis report yang mau dibuat apa. Nah, gitu. Jadi nanti skripsi ini contoh nih. Kalian mau buat atau nanti mungkin dari kalian ada yang mau jadi programmer atau apa. Nah, kebayang nih, laporan apa? Ada beberapa jenis laporan yang ada. Pertama adalah laporan yang terjadwal. Lalu laporan untuk mengukur performa. Laporan yang kesalahan, exception. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai harapan, itu muncul. Namanya exception report. Drill down report itu untuk melihat detail ya. Ad hoc report itu ya sesekali tiba-tiba datang gitu loh kan, yang dibutuhkan. Jadi belum tentu tiap periode ya. Contoh di perusahaan itu setiap bulan buat laporan. Jadi ad hoc ini bisa aja nanti 3 bulan, bukan 3 bulan sekali, artinya 3 atau 4 bulan, nggak ada ketentuan, dia bisa minta gitu. Nah, tergantung permintaan kalau ad hoc. Nah, kalau kalian mendesainnya schedule report, ya coba dibaca. Deskripsinya umumnya schedule report itu adalah yang ada periodenya. Jadi laporan bulanan, laporan harian, laporan tahunan, ya. Nah, itu umumnya yang schedule report. Key indicator report. Jadi ada laporan yang berisi khusus parameter apa yang mau ditampilkan, disajikan. Jadi dia tidak harus uh, periode, tapi ada contoh nih, saya mau tahu sampai sekarang ini absen berapa orang sih gitu loh ya, gitu bahasanya. Lanjut, exception, kalau terjadi suatu masalah nih, problem di perusahaan ya, itu juga bisa dimunculkan. Jadi tergantung mau buat report jenis apa ya. Oke, lalu deh itu lanjut, fundamental question. Jadi gini, dalam membuat laporan penting ya, kita harus tahu sebenarnya yang menggunakan, setelah kita buat laporan siapa yang pakai, siapa yang baca laporan ini. Ya. Lalu what is the purpose? Tujuannya untuk apa? Jadi dengan dari sini tahu deskripsinya, apa yang mau dibuat, tujuannya bisa lebih detail ya kita tahunya. Lalu kapan laporan ini mau dibuat? Dibuat bulanan, tahunan, kan? Atau
Where does the form or report need to be delivered? Jadi kemana ini laporan akan disajikan? Ada laporan, apalagi sekarang punya banyak media ya. Ada yang dari HP, ada yang dari komputer, web based gitu kan. Itu tampilannya akan berbeda. Ada yang cuma mau laporkan, taruh di PowerPoint, disajikan ke bos-bos, dipresentasikan. Yaitu. Jadi laporan yang seperti apa yang akan kita keluarkan? How many people need to use or view the form or report? Kenapa kita harus tahu berapa orang yang menggunakan laporan tersebut? Ada, kalau dari sisi developer kita kebayangnya adalah beban, karena setiap kali buat laporan itu kan proses ya, diproses untuk bisa menjadi sebuah laporan. Ya, jadi beban dari pembentukan laporan itu seperti apa? Ya, kalau sudah sangat terlalu banyak ya udah buat satu yang bisa dijadikan langsung file, ya udah nanti disebarin aja. Itu lebih baik daripada selalu dibuat di program untuk nanti program tiap kali diproses. Nah, ini adalah paper prototyping. Jadi kalau buat aplikasi itu ya sebenarnya ada prototypingnya. Ini ya paper prototyping. Dia nggak perlu detail, yang perlu tahu apa-apa saja yang ada di dalam. Ya, oh nanti ada gambar ini nih, nanti gambarnya bisa diklik nih, seperti itu. Ya, sorry, ngomong-ngomong, saya belum share screen ya. Maaf ya, ntar dulu. Iya ya, saya belum share screen, maaf maaf. Keenakan. Oke, sorry, saya ulang lagi ya. Nah, ini tadi schedule report. Sorry, saya belum. Nah, schedule report, lalu key indicator, exception report, drill down report, ad hoc report. Ya, ini yang tadi saya bilang, ini schedule itu tentang ada periodenya, lalu udah itu key indicator, ya, tentang apa poin-poin penting, jadi untuk mengukur keberhasilannya. Lalu exception jika sesuatu terjadi ya yang di luar dari kondisi normal ya, itu laporan itu harus keluar untuk bisa membaca apa masalahnya gitu loh. Drill down report untuk melihat detail. Jadi kadang drill down report bisa saya lebih detail dibanding schedule gitu. Lalu ad hoc report, nah itu sesekali diminta. Nah ini tadi kita beberapa panduan yang bisa digunakan bahwa saat kita mau membuat sebuah report kita harus tahu siapa yang menggunakan, lalu apa tujuannya, lalu siapa saja yang membutuhkan laporan ini. Ya, hampir sama, who will use dan when. Oh sorry, kapan laporan ini akan dikeluarkan? Sorry, when. Jadi yang atas siapa, yang nomor 3 itu kapan. Lalu where, di mana. Jadi mau tampilkan di mana, bisa saya seperti itu. Lalu how many people need to use of view for the form or the form of the report sorry. Nah lalu itu fungsinya untuk menjaga beban, untuk mengakses kalau memang banyak ya udah buat satu report jadi filenya disebar. Nah ini yang tadi saya masuk paper prototyping ya. Paper prototyping itu seperti ini maksudnya. Kenapa kita harus buat? Fungsinya adalah gini. Kalau memang ini aplikasi ini dibuat oleh satu orang sebenarnya kadang perlu kadang enggak, tapi lebih bagus buat. Kenapa? Dengan ada buat ini kita punya arahan, kita juga bisa menyajikan ya. Kalau untuk level paper prototyping ini level ke user nggak mungkin lah ya, kita hanya mungkin level untuk skala internal untuk mengkaji bahwa kita mau buat seperti apa. Kalau di sini udah lebih bagus wireframe, cuman ini dia masih seperti penggunaan pensil ya, pensil pulpen seperti alat tulis lah ya. Nah, ke depan wireframe sekarang ini umumnya orang juga sudah banyak menggunakan aplikasi untuk menampilkannya. Nah, sehingga membuat wireframe ini tujuannya dengan paper prototyping itu sedikit beda ya, kelihatan hampir sama. Tapi wireframe ini dibuat lebih detail dan dia benar-benar
menentukan bahwa saya maunya ini ada di sini. Kalau ini masih gambaran, bisa saja ini belum tentu di sana, atau coret-coretnya masih nggak rapi. Nah, tapi wireframe itu lebih rapi juga, juga ya. Kenapa? Karena dulunya sebelum ada aplikasi yang prototyping lebih jelas itu, ya, mereka wireframing itu masih pakai pakai yang seperti ini, yang rapi, untuk ditampilkan ke user. Nah itu. Nah, tapi karena sekarang udah ada aplikasi, mungkin bukan mungkin, pastinya paper prototyping dan wireframe itu sebenarnya udah jadi satu proses tersendiri, ya, bukan proses terpisah karena pakai aplikasi. Kalau aplikasi kalian boleh cari deh, banyak wireframing mockup tool ya, mockup tool. Nah, kalau mockup tool ini ada yang seperti ini juga wireframe, ya. Nah, dari seperti ini maunya bisa jadi seperti ini. Nah, itu ya, desain. Nah, lalu di sini ada yang tentang menjelaskan form ini apa. Form ini ya dari form namanya customer account status. Oke. Usernya siapa aja? Customer account representative. Jadi AO-nya lah, ya, account representatifnya. Lalu udah itu account officer kalau AO kan. Task fungsinya untuk apa? Assess customer, ya, account information address, account tentu. Jadi istilah untuk menampilkan data konsumen. Nah, sistem novel network Microsoft Windows. Jadi ini nanti berjalan di sistem apa gitu. Umumnya adalah operating system yang dia maksud. Environment, standard office environment. Oke. Okay. Environment standard office. Jadi ini mereka perusahaan udah ada standard office environment, artinya mungkin dia harus ada aplikasi A, B, C yang terinstall baru bisa jalan ini. Ya gitu. Lalu ini adalah sampel desainnya, lalu ini testing and usability assessment-nya. Jadi dites. Nanti ini harus dites untuk contoh dia harus mendapatkan nilai, ya, nilai berapa gitu. Semakin kecil nilainya tanya semakin konsisten, ya, digunakan perception. Jadi saya, oh bagus gitu, konsisten, nggak salah gitu. Sufficient, insufficient, accurate, inaccurate, ya, seperti itu. Testing ya tergantung lah, ada yang pakai black box testing, umumnya ini adalah kayak black box testing sih. Kalau white box testing itu beda lagi karena itu lebih ke arah testing codingnya. Nah, lalu guideline for design form and report. Pertama yaitu harus menentukan judul. Fungsinya untuk judulnya itu supaya judul itu harus jelas, ya. Bisa munculkan tanggal, ya, tanggal sekarang, kalaupun ada itu datanya bisa dirubah, tanggal perubahan. Nah, baru meaningful information, ya, only needed information should be displayed. Jadi yang memang perlu saja information should be provided in manner that is usable without modification. Provided in manner, jadi istilahnya benar-benar ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang membuat form itu juga tidak asal-asalan, kita juga harus tahu kebutuhan yang ada gitu loh. Jadi balance the layout, tampilannya juga harus seimbang, jangan terlalu banyak semua di sisi kiri atau kanan gitu kan. Nah, lalu design and easy navigation system, memudahkan navigasinya. Bagaimana contohnya? Yang seperti ini. Ini yang jelek contohnya, ini yang bagus. Ya, kalau disuruh lihat ini ya lebih bagus lihat ini, seperti itu. Ini lebih mudah. Kenapa? Dengan kalian memposisikan di posisi yang tepat, apalagi untuk besar kecilnya tulisan, itu membedakan. Fungsinya untuk apa? Kita tahu bahwa ini tulisan lebih besar, tandanya ini untuk lebih penting. Hal yang lebih penting untuk kasih tahu ke kita sebagai user gitu loh. Oh, nah, lalu ada beberapa informasi tambahan, ya, seperti itu, dan ada summary-nya, ada contoh nih. Kalau Anda detail seperti ini, summary-nya apa, totalannya apa gitu loh. Itu lebih mudah dibaca. Guideline using color and text. Nah, kalau ini bagaimana memanfaatkan warna dan tulisan. Kelebihan menggunakan warna ya, istilahnya itu kadang warna itu bisa menarik ya, menarik perhatian kita, ya. Lalu udah itu kadang warna itu punya arti tersendiri. Jadi contoh kita kasih warna merah, ya, atau warna
hijau. Artinya apa? Mungkin suatu data itu kamu kasih warna merah, tandanya harus diperhatikan. Mungkin ada yang salah gitu kan. Nah, data ini terjadi kesalahan, mungkin ditolak gitu. Data ini atau konsumen pinjaman ini ditolak gitu kan. Karena kasihnya warna merah supaya kita tahu oh ini statusnya ditolak gitu. Dan kalau kita pakai kasih warna hitam memang betul nggak masalah, cuman akhirnya kita harus melihat kembali tulisannya secara detail. Kadang bisa miss, tapi kalau pakai warna itu lebih mudah menarik perhatian. Ya, problem from using color. Jadi juga bukan hanya benefit, tapi ada masalah juga. Color pairing may wash out or cause problem for some user. Jadi gini, ini maksudnya color blindness ya. Jadi kalau benar-benar kamu fokus pada penggunaan warna, jadi contoh nih, hanya warna ini statusnya ditolak, warnanya merah, nggak ada tulisan. Problemnya apa? Bagi mereka yang punya color blindness itu artinya buta warna yang nggak bisa lihat gitu, karena bagi mereka itu warnanya semua hampir sama gitu. Ya, resolution may degrade with different display. Ini masalah hardware ya, bahwa untuk kondisi atau layar-layar tertentu punya warna yang agak berbeda. Dia nggak 100% sama dengan warna yang sudah ditentukan oleh pembuatnya sebelumnya. Ya, color fidelity may degrade on different display, sama printing or conversion. Jadi pada saat mau ngeprint, jadi apabila kamu buat sebuah laporan ada warna-warna ini, pada saat ngeprint itu menjadi masalah. Kalau warna itu penting, pada saat print orangnya punya hitam putih doang, punya tinta hitam doang, nggak ada tinta warna, itu problem. Okay? Jadi makanya kita pastikan dulu. Nah, guideline for displaying text, ya teks itu case-nya itu artinya huruf kapital atau tidaknya, lalu udah itu jaraknya, baru udah itu justification atau apa yang geser paragrafnya itu. Nah, hype nation itu yang menjorok masuk ke dalam di paragraf kan ada tulisan yang menjorok masuk ke dalam, biasa itu abbreviation ya, use abbreviation acronym only when they are widely understood. Jadi pakai kata-kata yang memang kalau memang apa contoh nih ya kata-kata yang contoh bisa disingkat, contoh lah anggap kamu mau nyingkatnya, tapi kalau bisa kata-kata yang memang banyak orang tahu di lingkungan perusahaan kamu kalau kamu buat untuk perusahaan. Ini biar bisa lebih mudah gitu. Contoh paling suka itu account payable. Account payable itu artinya account payable itu adalah hutang. Ya, kalau kita pakai bahasa Inggris umumnya kita singkat dari AP. Ya, kalau AR account receivable piutang gitu kan. Nah, kadang kalau memang pakai kata-katanya AP, mungkin orang udah tahu di dalam perusahaan kamu, apalagi ini aplikasi mungkin untuk bagian finance ya, tahu AP itu apa, itu hutang, AR itu apa, itu piutang gitu. Nah, yang seperti ini bad design ya, nggak mungkin lah. Saya yakin kalian buat aplikasi juga nggak sampai segitunya lah buat aplikasi. Pasti kalian berusaha membuat yang seperti ini, ya. Ada makanya mungkin ya beberapa yang pernah saya lihat adalah buatnya mungkin tulisannya nggak di bold ya, dibiasain aja semua sama bentuknya tulisannya, nggak ada yang penekanannya di mana, itu yang harus diperbaiki. Guideline for displaying table and list ya, bagaimana menampilkan tabel dan list. Nah, use meaningful label, jadi istilahnya di tabel dan list itu ya kan ada label ya, label itu kalau contohnya kayak gini, table and list. Nah, ini label ya, formatting column row and text, jadi diformat dengan baik ya, ini contoh nih. Nah, digeser, ini gesernya semua ke kanan. Kalau lihat tulisan apalagi harga lah tepatnya, itu selalu menjorok ke kanan. Jadi dia align right, jadi istilahnya dia diatur dari sejajar kanannya, bagian kanan. Oke. Kayak gini kan sejajar kiri nih, belakangnya moncong-moncong. Nah, di sini sejajar kanannya yang sejajar. Untuk melihat uang itu lebih bagus.
Oke. Formatting numerik, itu yang tadi, ini kolom text row. Ya, apa jaraknya seperti itu. Tabel of graph. Nah, menggunakan tabel atau grafik. Nah, ini pilihannya. Kalau gunakan tabel, itu fungsinya untuk mereading individual data value. Membaca data yang individual. Itu pakai tabel. Kalau pakai graph, itu sebenarnya untuk apa ya? Summarize, jadi summary data. Jadi hasil kesimpulan gitu loh. Jadi contoh saya jualannya bagus atau tidak. Ya, saya nggak perlu tahu saya jualan ada berapa, tapi bagus atau tidak di summarize, ditotalin aja. Oh, saya per hari ini sudah capai 200 buah barang seperti itu. Ya, forecasting activity ya untuk bisa memprediksi itu juga pakai grafik. Kalau pakai table susah bacanya untuk forecasting. Masa trennya ke depan berapa kira-kira pakai angka semua, hitungnya sulit. Nah, tapi kalau pakai grafik kan tahu naik atau turun ya untuk forecasting ke depannya. Nah, seperti ini. Usability, sukses faktor. Jadi istilahnya dalam membuat form dan report itu usability itu menjadi sukses faktor. Apa itu usability? Usability itu adalah contohnya kalau di sini dikatakan bahwa an overall evaluation of how a system perform in supporting a particular user for a particular task. Jadi gini, maksudnya adalah usability adalah bisa nggak digunakan, ya. Aplikasinya itu bisa nggak digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan yang mau particular task sudah ditentukan, ya, oleh user. Jadi contoh nih, kalau oleh user kan gini, sama-sama membaca sebuah pembelian, ya, data pembelian. Data pembelian dibaca oleh atau ditampilkan untuk bagian penginputan pembelian itu akan berbeda dengan yang dibaca, tampilan bentuknya itu dibaca oleh bagian keuangan, ya, seperti itu. Jadi particular user, kalau kalian masukin tampilan pembelian untuk orang bagian keuangan membacanya, yaitu pasti ada informasi yang kurang atau ada informasi yang nggak perlu disajikan seperti itu, ya. Usability-nya itu menjadi turun apabila malah yang dibutuhkan nggak muncul, terlalu banyak sehingga sulit untuk mencari yang penting. Itu usability-nya, nilai usability-nya menjadi turun. Karena kenapa? Ada bagian clarity, ya, jelas informasinya yang sesuai, ya. Usability can be assessed using some of the following consideration. Jadi istilahnya usability ini bisa dilakukan testing. Apakah benar-benar aplikasi ini berguna atau tidak? Nah, ada 5 faktor yang bisa kita coba testing tentang aplikasi ini. Learnability, seberapa sulit aplikasi ini dipelajari untuk pertama kalinya. Ya, jadi contoh kita ngajar sekali nih, berapa orang yang nggak ngerti, berapa orang yang ngerti. Nah itu, semakin banyak orang yang mengerti di awal pertama training, tandanya aplikasi ini mudah digunakan. Efisiensi, efisiensi itu how quickly can user perform. Jadi seberapa cepat, ya, yang menggunakannya bisa menyelesaikan apa yang dibutuhkan di tampilan tersebut. Ya, error rate, berapa kali errornya, berapa persen terjadi error. Memorability, ya, mudah diingat. Nah, jadi ada satu bagian bahwa aplikasi yang kita tampilkan, ya, mereka udah kebayang nih harus kerjaan ini mudah diingat gitu loh. Satisfaction and aesthetic, jadi mudah diingat sebenarnya juga hampir sama dengan learnability, ya, dengan mudah dipelajari dan mudah diingat, nah, bahasanya kayak gitu. Satisfaction and aesthetic, satisfaction dan aesthetic, jadi istilahnya menarik nggak tampilannya seperti itu, ya, enak nggak dilihat gitu,
visual appeal-nya ya, lebih ke arah visual appeal dan mudah digunakan. Kalau untuk yang aplikasi permainan anak-anak ya satisfaction dan estetik itu serta memorability itu ya juga harus bagus kan gitu, supaya namanya anak-anak juga ingin aplikasi yang mudah ya, menarik bagi mereka. Tuh. Itu kalau kita cerita aplikasi ya. Jadi penggunaan aplikasi itu sebenarnya bisa kita coba testing bahwa aplikasi ini bisa nggak digunakan gitu. Nah, lalu karakteristik of for consideration when designing form and report. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam mendesain report dan form itu pertama adalah tentang user. Ya. Karakteristik user itu seperti apa? Lalu tugas atau kerjaan dari form yang nanti akan kita buat atau laporan yang akan kita buat. Sistem, dia berjalan di sistem seperti apa? Lingkungan, ya environment seperti apa? Contoh nih, aplikasi-aplikasi yang kadang kayak Gojek atau apa gitu kan, terlalu banyak tombol, mereka juga bingung kan, betul nggak? Nah, environment mereka maunya tampilannya, contoh nih, mereka kan kadang mengantar barang seperti itu, mereka butuh lihat map, tapi dikasih tampilan mapnya kecil gitu loh, ya, sehingga setelah perjalanan dia mungkin harus geser-geser atau apa seperti itu. Lingkungannya tidak memungkinkan, dia sering geser karena dia mau bawa sepeda motor. Itu juga salah satu environmentnya. Ya, ada social issue dan apa aneh. Seperti ini temperatur, humidity ya. Itu tergantung lah. Kalau temperatur, humidity mungkin alatnya ya menjadi problem. Some condition when design form and report. Jadi ini tentang common error. Ya, ini contoh-contoh yang error yang bisa terjadi ya dalam web page ya, non standard use of GUI widget. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ya atau kalian yang pernah menggunakan program tahu lah, buat programnya tahu ada yang namanya widget. Widget itu kayak aplikasi tambahan kecil-kecil yang bisa ditempel langsung digunakan di dalam aplikasi kalian. Nah, sedangkan kadang aplikasi yang kalian pakai itu nggak standar, artinya nggak bawaan. Kenapa diusahakan menggunakan aplikasi widget yang standar? Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pada saat kalian mengimplementasikan, menginstal di komputer atau environment-nya user gitu, di sistemnya user. Semakin menggunakan yang standar, instalasi itu sangat mudah. Ya, error rate-nya akan turun. Seperti itu. Anything that looks like advertising. Ini ada yang mungkin munculnya seperti advertising, maksudnya because research on web traffic has shown that many users have learned to stop paying attention to web advertisement, make sure that you avoid designing any legitimate information in a manner that resemble advertising banners. Jadi gini, yang ini maksudnya anything that looks like advertising itu kadang kalau saya melihatnya itu adalah tentang, kan banyak ya sekarang aplikasi itu web itu ada pasang iklan, pasang apa gitu. Nah, lebih tepatnya itu adalah kalau memang yang kalian desain itu informasi yang ingin ditampilkan kepada user, ya jangan buat desain hampir mirip kayak banner-banner, orang tahu kayaknya posisi di sini selalu banner deh gitu. Ya, ini kita waktu karena masih tinggal 10 menit ya. Nanti kalau apa saya akan lanjut start lagi, kalian masuk lagi dengan link yang sama ya. Oke, non-standard scrolling test, bleeding edge teknologi. Ya, teknologi memang bagus tapi bleeding berdarah menggunakannya. Ini maksudnya apa? Ini user dipaksa harus menggunakan latest browser plugin baru bisa nampilin website kamu, ya jangan, karena user belum tentu diupdate kan. Scrolling test and looping animation ya, non standard link color, warna linknya harusnya biru, ini dia warnanya putih sendiri gitu kan, susah dilihatnya. Outdated information, slow download time ya, fix formatted text seperti itu.
Oke. Nah, ini interface dan dialog. Ya, bagus kita keluar dulu, baru nanti kita masuk lagi ya. Karena ini takut nanti kepotong. Oke. Nanti masuk lagi ya semuanya ya. Oke. Oke, semua ada masuk kembali ya. Oke, terima kasih. Bentar saya share lagi screen-nya. Oke, semuanya udah masuk kembali. Nah, saya rasa suara saya kalau nggak kedengaran boleh ya buka mic kasih tahu. Dan tampilan udah saya share yang tadi. Kita lanjut ya. Oke, nah ini tentang designing interface dan dialog. Interface itu tampilannya. Tampilannya jadi gini. Interface itu kalau dengan form yang tadi itu mungkin agak sedikit hampir sama. Tapi tampilan itu yang dimaksud di interface ini adalah yang memang bagaimana menarik interaksi dari user. Seperti itu. Fungsinya untuk yang interaksi user dengan aplikasinya. Nah, ada yang umumnya interface itu tentang menu, ya, menu-menunya di mana, tombol-tombolnya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu the sequence of interaction between kalau untuk dialog sequence of interaction. Jadi urutan dari tampilannya itu seperti apa. Nanti kita akan lihat dialognya apa, interface seperti apa. Interaction method and device. Jadi sebenarnya untuk interaksi itu ada dua dalam dunia komputer itu ada dua cara menginteraksikan kamu dengan komputer. Pertama kamu melalui command language, kedua kamu melalui menu yang udah disediakan. Command language yang biasa kita tahu pakai command prompt ya, ketik-ketik, enter, perintahkan ke komputer jalankan ini seperti itu. Nah juga di dalam command language itu ada bentuk yaitu seperti shortcut. Ya, shortcut itu bukan yang tampil di desktop bukan, tapi di keyboard. Kadang kita tahu kalau mau tekan copy gitu kan, Ctrl C, paste, Ctrl V. Nah, itu sebenarnya juga termasuk dari command language interaction ya di dalam komputer. Ya, dia tidak termasuk yang dalam menu, tapi karena kamu pakai Ctrl C, Ctrl V gitu kan, sehingga itu menjadi langsung perintah ke komputernya. Ya. Nah, kalau yang menu memang udah disediain menunya. Oke. Lanjut. Nah, ini command language nih. Kenapa command language ini
sampai sekarang juga ada beberapa yang tetap mempertahankan. Cuman ada keterbatasan dari command language. Karena command language ini nggak bisa terlalu banyak ya. Terlalu banyak yang dia provide ya untuk menjalankan command ini nggak banyak pilihannya. Contoh, kalau kita bilang kita bisa buat shortcut untuk semua tombol yang ada di keyboard, bisa berapa banyak limitasinya, pasti ada batasan. Kita juga sulit untuk menghafal semua itu kan, hanya yang paling sering-sering kita gunakan beberapa. Nah, sehingga command language ini sebenarnya hanya bagi yang sudah berpengalaman, terbiasa menggunakannya. Ya, system with a limited command set, limited terbatas. Lalu rapid interaction with the system, bisa lebih cepat. Oke, cuman ya itu pertama ya harus experience yang benar-benar udah terbiasa, sehingga bisa membantu pekerjaan lebih cepat menjalankannya. Nah ini apalagi ketik-ketik. Kenapa? Kalau saya boleh lihat banyak ya, kalau kita nonton film-film hacker itu kan mereka selalu ngetik perintah ya. Yang buat program sama ngetik perintah itu ya pakai ketik gitu loh, nggak ada menu-menunya. Karena memang kenapa? Kalau kamu bisa hafal, ya itu lebih cepat. Lanjut, nah menu interaction, menu itu seperti ini single page menu. Jadi kalau kalian buka Google Chrome kalian, ya ada ketik aja config atau setting ya di atasnya, dia akan buka yang seperti ini. Ini untuk menu-menu untuk men-setting Google Chrome kalian. Nah, ada juga bentuk menu yang ada ada urutannya. Kalau ini single menu sendiri. Ada yang menunya berjenjang. Setelah ini baru kelihatan ini, baru kelihatan ini, baru kelihatan ini. Ada yang menunya yang di sini, lalu setelah lihat ada dua pilihan lagi. Yang mana? Oh, ada kalau sini ada dua pilihan lagi. Yang mana gitu loh. Ya, sampai sini ada dua pilihan. Menu yang bertingkat, multi level 3 menu. Ya, ada ini linear sequence menu dari habis ini baru ada ini, baru ada ini, baru ada ini, seperti itu. Itu bentuk dari menu. Nah, kalau pop-up menu seperti ini, ya kalian jalankan. Saya nggak tahu kalian pernah coba atau tidak, tapi Google Chrome juga kalian bisa kelihatan nih pop-up menu yang pop-up menu yang seperti ini. Diklik dia muncul terbuka sendiri, tampilan tersendiri. Kamu bisa setting melalui itu. Itu bentuk pop-up menu. Lalu ini drop down. Ya, kebanyakan aplikasi yang kita pakai umumnya adalah drop down, tapi pop up juga untuk dialog-dialog ya sekalian. Ya. Guideline for menu design. Ya, menunya di mana untuk desainnya? Bahasanya ya, kata-katanya itu jelas. Ya, jangan ambigu karena kalau kamu mau menuliskan menu, nama menunya itu ambigu, rupanya orang bisa menafsirkan ini menunya yang untuk ini, untuk A atau untuk B gitu loh. Padahal ada orang yang melihat dari sudut pandang B ini, ya yang menu ini adalah menu untuk ngerjain keuangan ini gitu loh. Sedangkan yang di sudut pandang B ya harus menu A baru untuk ngerjain ini. Itu karena kenapa? Itu akan mempersulit pada saat kalau istilahnya gini, mempersulit pembelajaran awal. Tadi kan kita tahu bahwa aplikasi itu harus mudah dipelajari gitu, dan mudah diingat kan gitu. Lalu organization ya, consistent organizing principle. Maksudnya gini, dikelola, diatur supaya lebih mudah ya dikelompokkan gitu. Nih diorganize. Menu-menu itu dikelompokkan, diatur sedemikian rupa supaya orang bisa kebayang nih, oh saya mau akses ini, tandanya harus cari ini dulu baru dapat ini gitu. Ya. Length, panjangnya menu tulisannya jangan panjang-panjang kali. Ya, lalu dan itu juga pilihan menunya jangan terlalu banyak, orang sulit mau bacanya. Apalagi contoh nih yang seperti ini, setelah turun ini bukan 2 nih tapi ada 5 dulu. Padahal 5 ini mungkin kamu bisa dia pilihan 2 baru dia masuk 3, kan orang lebih mudah memilihnya seperti itu daripada
dari sini masuk ke sini langsung pilihannya 5 gitu. Ya agak terlalu banyak pilihan juga buat orang sulit menentukan. Sorry. Selection ya. Selection and entry method should be consistent. Jadi konsisten ya. Kalau saya pakai tombol ya tombol, saya pakai menu drop down, pakai radio button seperti itu. Highlighting ya. Highlighting itu yang memang penting atau apa ditampilkan di highlight lah istilahnya supaya menarik mata kita untuk lebih memfokuskan ke bagian tersebut. Nah, ini tampilan menu yang mana menunya itu asal tulis nih, sistem option. Option tentang apa? Judulnya aja juga apa ya? Vagu itu apa? Rancu ya. Nah, ya rancu seperti ini. Kamu lebih suka menu yang seperti ini atau yang seperti ini? Ya jelas seperti ini. Kenapa? Dari menu ini saya udah tahu bahwa customer information system. Jadi di bagian sini semuanya adalah tentang customer gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini exit. Nah, ini quit. Quit apa gitu? Quit dari aplikasi ini atau exit to operating system gitu loh. Ya, jelas. Help, oke lah. Report, produce order and sales report untuk membuat laporan pemesanan dan penjualan. Kan? Ini report laporan apa nggak jelas. Seperti itu. Some kinds of menu interaction type. Ya, form interaction, object based interaction, natural language interaction. Form interaction. Jadi istilahnya kita tahu bahwa di dalam menu-menu aplikasi itu ada yang bentuk form base. Jadi form harus diisi. Nah, itu juga bagian dari interaksi. Object based interaction itu pakai icon ya, graphical, dipandu untuk menggunakan menu-menu itu menggunakan gambar. Jadi kayak kita kalau kita tahu kita pakai Word atau apa gitu kan, itu ada tampilan icon printer, oh ternyata itu untuk ngeprint gitu loh. Ya, icon gambar kertas, lalu ada bintang di ujung kanan itu biasa new file seperti itu. Ya. Itu. Lalu natural language interaction, ya kadang kita kalau nggak ngerti apa ini kan kita bisa buat menu yang memang ada tulisannya ini. Menu setelah ada gambar, dia ada tulisan di sampingnya. Nah, ini natural language interaction. Ya. Supaya kita nggak hanya lihat gambar, tapi kita juga bisa tahu melalui tulisan, jadi lebih jelas. Oke. Okay. Hardware option for system interaction. Nah, untuk hardware-nya banyak nih, ada pilihan. Yang pasti umum kita pakai ada keyboard dan mouse. Kalau untuk komputer ada touchscreen. Tablet ada light pen, ada grafik tablet. Ya, trackball, joystick, yang lain-lain. Itu adalah perangkat keras yang mana memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sistem. Kalau saya berinteraksi dengan sistem ya, contoh mouse saya mengarahkan petunjuk ya, petunjuknya. Seperti kalau keyboard saya mengetikkan, mengisi sesuatu kan gitu. Itu interaksi yang diharapkan. Nah, ini nanti bisa coba dibaca bahwa ya contoh visual blocking ya, untuk problem visual blocking. Keyboard untuk visual blocking masalah nggak? Enggak. Visual blocking yang dimaksud itu adalah extent to which device block display when using. Apakah alat ini tertutup pandangan ya untuk digunakan? Ya, enggak gitu. Ya, gitu. Enggak seperti touchscreen. Touchscreen itu ada visual blocking. Kenapa? Layar kamu selebar itu pinggirnya kan udah nggak bisa ditekan kan, nggak bisa di touch kan, nggak ada gunanya. Hanya sampai di layar tersebut aja. Jadi ada visual blockingnya. Kira-kira itu seperti itu membacanya. Jadi menggunakan kita membuat sebuah aplikasi, kita juga tahu bahwa aplikasi ini tadi kan mau digunakan di mana gitu loh. Ya, ditampilkan di mana, di tablet, ya di HP atau di komputer umumnya. Nah, kita bisa membayangkan kira-kira hardware yang apa yang cocok untuk menggunakan aplikasi gitu.
Lalu ini summary general conclusion from experimental comparison of input device. Jadi target selection. Jadi untuk memilih sesuatu itu paling akurat itu adalah pakai mouse, pakai trackball, grafik tablet, ya iyalah orang tinggal disentuh aja joystick. Ya. Untuk memilih teks itu mouse itu udah paling bagus. Pakai pen lah, pakai pen yang di tablet lah, itu nggak gampang. Ya, pakai mouse sudah paling bagus. Data entry, light pen menurut di sini paling akurat. Ya iya, karena pakai nulis saja bisa munculin kata kan. Gitu. Cuman akurat, cepat atau tidaknya kan nggak tahu. Cursor positioning light pen lebih cepat. Text correction, light pen dan cursor key. Cursor key ya umumnya pakai mouse baru dapat lah cursor key. Menu selection, touchscreen. Kalau pilih menu, touchscreen paling cepat. Dibanding mouse kita harus narik dari ujung kanan sampai ujung kiri kan gitu. Designing interface. Jadi di sini untuk tampilan, jadi perlu untuk kita lihat untuk menampilkan seperti itu. Ya. Untuk menampilkan tampilan, header information. Ya, headernya apa? Ini ada judulnya, sequence and time related information. Ada nih time-nya. Ya. Di sini juga termasuk header, sales invoice. Ya. Lalu ada itu instruction or formatting information. Instructionnya apa? Jadi contoh bisa saja ini ada yang cara mengisinya adalah ini atau kayak kita ujian nih, isilah dengan pulpen gitu kan. Pilihlah kotak yang sesuai dengan jawaban. Body or data details, di sini body data details, totalnya, lalu authorization signature. Kalau ada butuh komen, kalau enggak optional untuk komen. Kadang kalau kita di Indonesia kok bukan komen, bahasanya keterangan, keterangan dalam sebuah form. Nah, lalu designing interface ini seperti ini. Ini kenapa bagus? Karena dia berurut dari atas ke bawah, bukan yang seperti ini dari atas ke bawah nanti isi lagi balik ke atas lagi, nggak betul. Ya, karena itu memudahkan mata kita kan melihatnya satu arah gitu, nggak naik turun capek. Dan kebiasaan kita juga lebih cepat kan, kalau dia langsung dari atas langsung kita selesaikan sampai bawah. Oke, guideline for structuring data entry fields. Ya. Di sini bagaimana membuat struktur data entry, ya, entry, default, unit, replacement, captioning format, justify, help. Untuk entry never require data that already online or that can be computed. For example, do not enter customer data on an order form if those data can be retrieved from the database. Do not enter extend the price that can be computed from. Maksudnya gini, kalau ya untuk pengentrian gitu, contoh data konsumen sudah ada sebelumnya. Kalau untuk proses ini, kenapa kita harus menginput ulang data konsumen? Padahal data konsumen itu bisa kita tarik dari hasil penginputan proses sebelumnya. Ya, lalu kedua, ya contoh nih, kita nggak perlu kan hitung diskon kalau memang kita menggunakan diskonnya. Contoh nih, kita nginput diskon, contoh beli 10.000 mau diskon 1.000, kita ketik 1.000, masa kita harus ganti lagi totalnya menjadi 9.000 kita ubah lagi kan enggak. Kalau bisa itu kan bisa dihitung atau dikalkulasi secara otomatis. Jadi pada saat harga barangnya 10.000 kita masukin diskon 1.000, totalnya otomatis menjadi 9.000 seperti itu ya. 10.000 kurang 1.000 ya menjadi 9.000. Nah itu maksudnya. Jadi defaultnya itu, jadi contoh kalau kita anggap sesuatu itu ada pilihan default, ya udah kasih default, orang mau ganti baru ganti. Contoh kayak pilihan defaultnya kalau aplikasi kamu itu tujuannya untuk kaula muda sebenarnya, tapi memang orang tua juga bisa pakai. Kayak contoh aplikasi untuk investasi gitu kan, ya
Defaultnya boleh aja kalau kamu untuk memang jenis tujuan sasaran kamu itu adalah kaula muda, ya defaultnya adalah status belum menikah kan gitu. Nah, jadi kalau memang orang tua yang udah masuk yang memang kondisinya dia udah menikah, ya dia ganti. Tapi defaultnya ada. Dengan ada default itu lebih memudahkan mayoritas calon konsumen kamu, bahasanya kayak gitu. Dan ini yang lain silahkan bisa dibaca. Nah, kalau memang nggak ngerti boleh nanya untuk mempersingkat aja. Biar contoh-contohnya lagi seperti ini. Option for entering or selecting text. Jadi ada berapa teks yang memang kita harus buat seperti itu. Contoh, ini kayak ini pun pilihan nih. Pilihan boleh ada pakai email. Kamu mau dihubungi dengan apa? Dengan email atau dengan dan dengan SMS dan dengan telepon. Ini pakai dan. Tapi kalau ini atau ya, metode komunikasi yang paling kamu suka mana? Paling kamu suka ya nggak mungkin tiga-tiganya kan. Ya udah kamu pilih satu, telepon ya seperti itu. Untuk ngisi ngisi angka nih. Nah, delimited karakter udah memang ada pemisah-pemisahnya udah disajikan seperti itu. Providing feedback. Ya, providing feedback ini fungsinya untuk apa? Untuk kalau dalam penggunaan aplikasi ada suatu kesalahan terjadi. Contoh nih, login username-nya salah kan muncul nih. Username-nya salah. Nah, itu bisa membuat apa? Membuat kita lebih aware, kita tahu sebenarnya aplikasi ini kenapa nggak berjalan. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Itu fungsinya untuk feedback. Feedback itu ya, bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia feedback apa tuh? Saran ya atau apa? Masukan. Nah, lalu ini tentang designing dialog. Designing dialog, ya, tadinya saya bilang bahwa dialog itu adalah ada sequence-nya. Nah, kalau saya lebih suka dialog itu adalah tampilan itu apa ya? Dia bukan maksud di interface, tapi dialog itu bentuk window-nya gitu loh. Nah, nanti kita lihat contohnya dialog seperti apa. Di sini ada dialog consists of three major step. Designing the dialog. Jadi kita mendesain dialog punya sequence. Jadi habis tampil ini, tampil apa lagi? Habis tampil ini, tampil apa lagi? Itu sequence, urutannya. Building a prototype. Kita buat prototipenya, baru kita tes penggunaannya. Ya. When designing the dialog sequence, you must obtain information might proceed as follow. Jadi untuk menentukan sequence-nya, urutan dari dialog, gitu, request to view individual customer information, ya, specify the customer of interest. Jadi istilahnya kita tahu nih konsumen kita seperti apa yang menggunakannya atau usernya seperti apa. Specify the customer user interest juga bisa. Select the year to date transaction summary display, review customer information leave system. Ini kalau untuk aplikasi customer ya. Nah ini yang masuk dialog ini. Tampilan ini nanti setelah itu kemana? Atau bisa kembali lagi. Ya. Atau setelah di B itu ada pilihan nih, mau kemana nih? Tampilan yang ini atau tampilan ini. Di E nanti ada lagi di belakangnya. Seperti itu. Itu model dialog. Nah ini building prototype. Yang namanya prototype ya hampir sama kayak tadi kita munculin paper prototyping ya. Urutannya dari mana. Cuman di sini dijelasin bahwa habis ini ada pilihan ini, lalu dari sini baru ada pilihan lagi, baru dari sini ada beberapa pilihan lagi seperti itu. Ya, sama dengan oke. Nah, itu dialog. Jadi dalam kalau bisa saya simpulkan bahwa membuat aplikasi tampilannya itu juga harus diperhatikan karena kita dari kita yang udah kita tadi sharingkan, kita pelajari bahwa membuat aplikasi baik form baik apa itu perlu pertama itu adalah jelas untuk siapa ya. Lalu buatlah penekanan-penekanan yang bisa untuk memang memastikan orang aware itu memperhatikan bahwa ini ada loh seperti ini, informasi ini seperti itu. Ya, memudahkan mereka mengakses aplikasi kamu. Ya, seperti itu. Mudah mereka pelajari, mudah mereka ingat. Ya,
Itu semua yang kita bisa dapatkan. Ya, tapi saya lebih penting adalah jelas. Yang kamu desain itu harus jelas. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ya, jangan juga terlalu banyak. Karena kenapa? Konsumen itu kalau bisa dibuat simple. Ya, dia baca aplikasi kamu, dia tahu, hanya lihat, mungkin nggak nanya, dia pun udah tahu ini fungsinya untuk ini. Itu jauh lebih bagus kalau bisa sampai ke tahap seperti itu. Kenapa? Itu akan memudahkan aplikasi kamu itu diterima oleh lebih banyak pengguna. Apalagi kalau buat aplikasi yang memang untuk kalayak umum ya, artinya kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang umum yang mudah dipelajari. Yang mudah dimengerti bahasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya stop share dulu.